Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang implementasi konfigurasi DNS server ya pada dua sistem operasi. Di sini kita bisa lihat ya, pada topologi kita akan melakukan proses konfigurasi DNS server pada Linux Debian server dan pada Windows server ya. Dan di mana di sini mereka akan menggunakan domain yang berbeda ya dan IP address yang berbeda. Jadi artinya mereka ini berada pada mesin VM atau fisik yang berbeda ya. Dan di mana kedua server DNS ini akan dapat saling berkomunikasi ya. Jadi dari Debian ke Windows itu istilahnya ada forwarders. Dari Windows ke Debian itu istilahnya transfer zone. Jadi kedua DNS ini dapat diakses dengan baik ya menggunakan network pada klien ya. Jadi ini hanya simulasi saja, simulasi konfigurasi yang akan kita lakukan pada video kali ini. Jadi soal ini juga masuk pada LKS ya, pada LKS ITNSA tahun ini, di mana pada studi kasusnya agak sedikit berbeda ya. Kalau pada studi kasus kali ini kita buat semuanya dalam satu network. Nah, namun di LKS itu konfigurasinya berada pada network yang berbeda ya. Oke. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Di sini kita sebelumnya sudah setting-setting IP address ya. Kita sudah setting IP address di sisi Windows-nya 10.10.2 sesuai dengan topologi, dan di sisi Debian itu menggunakan IP address 10.10.1. Kita pastikan bisa saling ping. Oke, bisa saling ping. Nah, langkah awal ya untuk mempersingkat waktu kita langsung install saja ya DNS utils. Layanan DNS-nya pada kedua server, dan di Windows Server juga kita akan coba instalkan service yang dibutuhkan ya, DNS server, dan klien yang akan digunakan untuk proses pengujian juga akan kita instalkan layanan DHCP ya, agar proses konfigurasi DHCP-nya lebih cepat, lebih mudah ketika kita melakukan proses pengujian. Di sini kita akan install. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Nah, untuk DNS server di Debian sudah kita selesai melakukan konfigurasi. Kita akan masuk ke direktori bin ya, direktori konfigurasi. Kita akan konfigurasi nano-name.conf.local. Di sini kita akan konfigurasi ya, zone 10.10.1 in ADDR ARPA. Type-nya master ya, konfigurasi standar ya harusnya, bin db.10. Kita buat lagi untuk domain kita. Nah, kalau di topologi tadi domainnya adalah di Debian server smkbisa.net ya. smkbisa.net. Type-nya master. Filenya etc bin db.smk. Sudah, kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat filenya. Kita akan duplikasi dari db127 ke db10 sesuai dengan nama yang di sini ya. Oke. cp juga db lokal spasi db smk. Oke, kita konfigurasi filenya. Kita nano db.10 dulu. Nah, di sini kita ganti localhost-nya menjadi smk.net ya. Sesuai dengan topologi. Oke, smkbisa.net. smkbisa.net. Selanjutnya di sini NS-nya smkbisa.net. Ya, di sini kita buat konfigurasi PTR-nya ya. Jadi untuk IP address. Jadi kalau IP address-nya 1, maka itu adalah IP address lokal. Jadi di sini kita setting 1 in PTR terus smkbisa.net. Terus kita buat lagi Debian smkbisa.net.
Kita buatkan juga IP address ya, domain untuk Windows-nya, Windows SMK bisa.net. Nah, jika sudah kita bisa hilangkan. Jadi konfigurasinya sesimpel ini ya. Sesimpel ini konfigurasinya. Selanjutnya kita akan pindah ke konfigurasi db.nano db.smk. Kita ganti ya localhostnya jadi smkbisa.net, bisa.net, rootnya smkbisa.net. Nah, untuk NS-nya juga sama ya, kita arahkan ke smkbisa.net. Kita buat rule add in a 10.10.10.1. Selanjutnya kita buat tadi kita buat domain Debian in a 10.10.1 Windows in a 10.10.2. Oke, kita pastikan ya. Kita pastikan nano db10. Domainnya cuma 2, subdomainnya cuma 2. Hanya debian.smkbisa.net dan windows.smkbisa.net. Kita simpan. Selanjutnya kita restart ya untuk menguji konfigurasi kita. Name restart. Kita ping smkbisa.net. Oke, reply ya. Kita ping debian.smkbisa.net. Dan kita tes juga untuk ping windows.smkbisa.net. Oke, sudah reply juga. Oke, konfigurasi di sisi Debian servernya sudah oke. Kita lanjutkan ke konfigurasi di sisi Windows-nya ya. Nah, untuk konfigurasi DNS DHCP kita konfigurasi dulu ya. DHCP-nya. Oke, kita masuk ke menu tool, DHCP server. Ya. Di sini kita akan buatkan new scope ya. Kita buatkan scope address baru, DHCP server LKS. Start IP address-nya ya. Kita lihat range-nya dari 10 sampai 10 sampai 10 Sini /24. Oh, sorry, /27 ya. 27 224 kita next. Exclusion address-nya tidak perlu. List time-nya configuration option. Oke, next. Kita setting gateway-nya. Gateway-nya 10 kita arahkan ke Debian saja ya. Kita juga sebenarnya bisa menambahkan 2 gateway sekaligus ya. Gateway secondary, namun pada studi kasus kali ini tidak perlu ya. Kita cukup gateway-nya 1. Nah, yang kita perlu itu adalah konfigurasi DNS-nya ya. Seperti yang ada di sini. Jadi next, Win servernya kita abaikan, aktif di scope. Oke, sekarang kita coba cek ya di sisi klien, harusnya sudah bisa dapat IP address secara otomatis ya. Kita cek adapter option. Oke, ya. Oke, kayaknya sudah dapat. Ya, 10.10.11, gateway-nya 10.10.1, DHCP servernya 10.10.2, IP DNS servernya 10.10.2, 10.10.1. Oke, kita buka CMD. Kita coba ping ya, ping smkbisa.net. Oke, bisa ya, reply pingnya. Kita ping ke windows.smkbisa.net, berhasil. Kita ping ke Debian ya. Nah, selanjutnya kita cukup melakukan proses konfigurasi untuk forwardernya ya. Untuk Windows servernya kita harus konfigurasi DNS-nya juga. Jadi di Windows Server itu akan menggunakan DNS tkjhebat.net ya. Jadi di sini ada forward zone. Kita buatkan DNS-nya dulu. Kita buat primer tkjhebat.net. Kita next. Oke, create domain server. Create file name with this file name. .net saja. Next.
Oke, kita next, finish. Oke, TKJ hebatnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan buatkan reserve ya. IP reserve-nya primary. Oke, reverse-nya adalah 10 10 10. Next. Finish. Oke, reserve-nya sudah aktif. Selanjutnya kita akan buatkan subdomain ya. Kita akan buat linux.tkjhebat dan windows.tkjhebat. Kita buat di sini new linux.tkjhebat 10 10 10.1. Sorry, bukan Linux, Debian ya. Debian. Kita centang ya create ptr agar di sini dibuatkan secara otomatis. Kita add host. Oke, berhasil. Kita buatkan juga untuk Windows ya. 10 10 10 2. Kita add host, berhasil. Oke, sekarang NS-nya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita harusnya sudah bisa menguji ya. Ping tkj. Debian.tkjhebat.net. Oke, reply ya. Debian.tkjhebat.net dan windows.tkjhebat.net. Ya, berhasil. Nah, selanjutnya case-nya adalah bagaimana ketika NS-nya yang ada di sini itu hanya kita setting satu NS saja ya. Misalnya hanya 10 10 2. Apakah dia tetap bisa melakukan ping ke Debian? Tapi konflik, kita flush DNS dulu. Ya. Oke, nah untuk itu ya, jadi sekarang dia sudah tidak bisa lagi melakukan proses ping karena kita belum melakukan proses konfigurasi forwarder ya. Nah, di Windows Server ya, sekarang saat ini kita menggunakan DNS Server 10.10.2. Kita akan setting forwardernya ya. Kita coba properties forwardersnya, kita edit, kita tambahkan ya 10 10 1. Oke, sedang melakukan proses validasi untuk DNS-nya. Oke. Unknown occur validate the server. Oke, mungkin kita mulai dari DNS di Linux dulu ya. Kalau di Debian, kita cukup konfigurasi file nano name.conf.option. Di sini opsi forwardersnya. Tinggal arahkan saja harusnya. 10 10 10 2. Kita simpan, kita restart. Networking restart. Ya. Oke. Oke, Debian apply. Kita coba tes lagi. Oke, sudah langsung otomatis bisa terforward ya. Ketika kita aktifkan fitur forwardnya, ping Debian, ping Windows, ya bisa terforward. Ya, bagaimana selanjutnya ketika konfigurasi di DNS-nya itu kita hanya tempelkan di satu IP ya, 10.10.1. Apakah dia bisa melakukan proses forwarding? Kita flush DNS dulu, flush DNS. Kita ping, ya tetap bisa ya. Tetap bisa terforward. Kita ping TKJ hebat ya. Harusnya bisa di forward. Ntar. Ya. Debian TKJ hebat Windows ya. Oke. Kayaknya belum bisa terforward. tkjhebat.net. Oke. Oke, di sini harusnya sudah bisa terforward.
ping tkjhebat.net. Oke, 10.10.2. Oke, sekarang kita akan coba tes kembali ya. Tadi itu kita tidak bisa ngeping itu karena saya lupa untuk menambahkan parent DNS ya, atau main domainnya seperti konfigurasi pada di sisi ini ya, di sisi Debian. Saya lupa menambahkan baris ini ya untuk domain defaultnya, sehingga saya tidak bisa melakukan proses ping ke main domainnya. Nah, dan saat ini ketika saya sudah tambahkan opsi konfigurasi ping ke smkbisa.net bisa ya, dan ping ke tkjhebat.net juga bisa jalan. Oke, ya kita juga bisa ns lookup tkjhebat.net. Oke, jalan. Untuk ns lookup ke smkbisa.net juga berhasil ya. Baik Pak menggunakan domain atau menggunakan subdomain ya. Kita coba Linux. Oke. Oh sorry, bukan Linux tapi Debian ya. Oke, bisa jalan. Dan di sisi klien juga harusnya sudah bisa ya. Sudah bisa. Ping ke tkjhebat atau ping ke smkbisa.net. Ping ke subdomain harusnya juga sudah aman ya. Jadi proses konfigurasi DNS forwardernya sudah oke. Terus tkjhebat.net. Ya. Oke, sekian video tutorial kali ini ya. Yang pasti kita sudah berhasil melakukan proses konfigurasi DNS server pada sistem operasi yang berbeda, sehingga kedua DNS server dapat saling berkolaborasi. Jadi ketika request DNS-nya masuk ke sini, ketika DNS servernya tidak match, maka akan di forward atau akan di transfer zone ke tujuan ya. Begitu juga ketika saya ping ke DNS server ini, ketika kita ganti NS servernya ke 10.10.1, ketika alamat domainnya tidak ada di sini, maka akan di forward ke sebelah ya. Jadi mereka kedua DNS server ini sudah dapat saling berkomunikasi satu sama lain ya. Sudah dapat saling mentransfer zone sesuai dengan arah yang konfigurasi yang kita butuhkan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.